Nggak bisa aku kalau ngomong itu Kak, aku soalnya udah bagian dari acara. Ih pertanyaannya nggak suka. Apa ya, intinya sih kalau bagi aku ini ya netralnya aku ya, jujur, ini jujur dari hati aku. Seneng banget, aku tuh ngelihat mereka tuh kayak ngelihat perjuangan aku dulu juga, dan aku pun bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Apalagi sekarang itu lebih muda daripada kita ya, lebih Gen Z gitu loh. Jadi, berarti dangdut udah mulai terjun ke Gen Z sama Gen Alpha nih. Jadi seneng banget karena yang dulu-dulu orang tahu dangdut itu pasti disukainnya sama orang tua, nenek-nenek, kakek-kakek. Jadi anak-anak muda biasanya jarang ada, tapi minim. Nah sekarang tuh aku seneng banget, termasuk anak Dangdut Akademi 7 yang sekarang itu mungkin mereka lagi berjuang, mereka memperkenalkan dangdut lebih luas lagi. Seneng, bangga banget, semoga aja mereka menjadi penyanyi dangdut yang baik ke depannya, yang bisa memperkenalkan dangdut lebih luas lagi, terus berkarya dengan kualitasnya mereka, dengan lagu-lagu dangdutnya mereka, dengan cengkoknya mereka. Aku pengen mereka lebih memperluaskan dangdut lagi untuk ke depannya. Mereka tuh salah satu generasi muda dangdut Gen Z. Asik, generasi muda dangdut Gen Z, Gen Alpha juga. Tapi aku lihat sekarang kayaknya dangdut udah mulai disukai oleh anak-anak Gen Z dan Gen Alpha. Aku lihat tuh di sosial media, aduh gue udah mulai keracunan dangdut nih. Dan itu biasanya yang udah Gen Alpha tuh udah mulai pada keracunan ya. Semoga aja dangdut bisa lebih menyebar luas lagi nantinya. Sekarang udah menyebar luas tapi lebih lagi dikenal banyak orang. Dan jadi banyak yang eksperimen gitu ya sama dangdut, dicampur sama apa gitu. Bener. Dangdut itu bisa dikolab sama berbagai genre. Dangdut bisa dimasukin R&B, bisa dimasukin pop, bisa dimasukin rock, bisa dimasukin blues, bisa dimasukin jazz, bisa dimasukin salsa, bisa semuanya. Jadi bisa dibikin progresif lah dangdut itu ya. Jadi bukan cukup keren bagi aku dangdut itu ya. Aku bangga menjadi salah satu penyanyi dangdut di sini. Semoga aja aku pun di sini bisa selalu memberikan hal-hal positif melalui lagu dangdut gitu. Ada 40 anak dibagi kepada 3 coach. Berarti kalau 40, aku dapat 13 anak, Papa Vildan 13 anak, Cepi 14 anak. Dan sekarang sisa aku ada 4 anak, Cepi 3 anak, Papa Vildan 1 anak, berarti ada 8 anak ya sisanya. Jadi masing-masing kita punya anak didik. Kata-katanya mungkin bersaing tapi enggak menurut aku. Justru DA7 ini rasa kekeluargaannya tuh kuat banget ya, keren menurut aku. Dan pengalaman baru juga buat aku yang menurut aku tuh pengalaman aku di dunia entertain ini menurut aku belum terlalu cukup luas, tapi aku dikasih kepercayaan untuk menjadi the coach yang dimana ini bukan hal yang mudah bagi aku, yang dimana aku juga kan seperti yang tadi aku bilang pengalaman aku belum terlalu luas, tapi aku harus memberikan ilmu kepada mereka. Jadi ya aku memberikan ilmu sambil aku belajar juga sama senior-senior aku. Sekarang alhamdulillah anak aku masih 4 bertahan ya. Ya alhamdulillah lah ya. Ya semoga aja anak-anak aku bisa selalu memberikan penampilan yang terbaik. Aku bangga sama semua anak aku, termasuk sama keempat anak aku yang bertahan sampai top 8 ini. Semoga mereka selalu memberikan penampilan yang maksimal untuk Arbil, untuk Tasya, untuk Shakira, dan untuk Mutia. Pokoknya anak-anak aku kalian keren-keren. Semoga kalian selalu disehatkan badannya, dilancarkan kompetisinya, dan penampilannya selalu memberikan yang terbaik untuk pendukung dan dewan juri. DA7 ini semuanya banyak banget fanbase-nya, tolong. Ini tuh kayak DA tergong sih. Mulai dari awal ratingnya nomor 1 terus, keren. Jadi kayak ini DA berasa bukan DA tapi berasa DA Asia, tau gak sih? Mulai dari aransemen lagu, konsepnya,
dari top berapa tuh udah show Rizal terus gitu loh. Jadi kalau kita tuh dulu show Rizal tuh mulai dari top 10, top 9. Kalau mereka tuh dari top 22 udah show Rizal. Show Rizal tuh jadi tampilnya 2 hari kan, show sama Rizal. Jadi wow, keren sih mereka. Semoga aja ya mereka, menurut aku ya, dari top 30 aja anak DA7 ini itu udah banyak banget dikenal sama orang. Karena orang-orang yang tadinya itu udah nggak nonton TV, dengan adanya DA7 ini tuh banyak banget menarik publik menjadi nonton TV lagi. Yang aku lihat ya, ini keren banget sih, aku nggak bisa berkata-kata lagi karena akhirnya TV itu kembali lagi. Sosial media tetap naik, tapi banyak lagi orang yang kembali nonton TV untuk nonton Dangdut Akademi 7 gitu. Keren. Fanbase-nya pada banyak-banyak semua Dangdut Akademi 7 nih. Lebih ke bercanda kita tuh lebih ke kita lebih ke sharing sih, kayak tadi salah ya si ini. Ya. Jadi kayak kita malah misalkan nih anaknya Cepi ada yang salah. Aku sama Villain tuh ikut sedih. Begitupun sebaliknya. Karena anaknya Cepi berasa anak aku juga, anak Papa Finan berasa anak aku juga, begitupun sebaliknya gitu Kak. Jadi kadang pun kita sharing ilmu, kadang nih aku lagi ngulik lagu, ada Cepi lagi nungguin, Cepi pun kadang bantuin aku, begitupun sebaliknya, gini aja gak sih Kak gitu. Jadi sama-sama saling berbagi ilmu gitu. Kalau dari Arbil, kelebihan Arbil adalah bisa, menurut aku ya, penglihatan aku punya daya tarik yang keren ya, maksudnya bisa bikin orang tuh kayak lihat-lihat tuh kayak Arbil gitu. Sama stage act-nya menurut aku dia keren banget. Kalau untuk suara semua Dangdut Akademi 7 suaranya bagus, itu sih kalau paling dari Arbil. Punya daya tarik, itu ya bahasanya itu, punya daya tarik yang bagus untuk pemirsa gitu, sama stage act. Kalau untuk Tasya hampir sama kayak Arbil, dia punya stage act yang bagus banget juga. Dan ini bukan dari aku ya, banyak banget yang bilang kalau Tasya itu turunan emaknya itu aku. Jadi dan kebetulan banget juga setiap lagu yang dibawain sama Tasya itu sudah aku bawain, dan begitu pun treatmentnya. Sebelumnya waktu di Dangdut Akademi Asia aku bawain lagu 2 kursi dengan properti kursi, dan Tasya pernah bawain lagu 2 kursi dengan versinya aku, dan dia pun mendapat tantangan kemarin propertinya kursi juga. Jadi kadang orang kayak, wah ini mah Tasya udah titisan emaknya banget nih stage act-nya, tapi memang dia body language-nya, stage act-nya, dan progres dia sekarang makin bagus. Kelebihannya Shakira adalah dia punya penghayatan yang bagus dan suaranya lembut, dan kalau mau perform dia selalu tenang. Tapi sempat beberapa penampilan yang lalu dia memang sempat agak drop, tapi udah 3 kali penampilan dia kemarin udah mulai bangkit lagi dan kembali lagi Shakira yang biasanya. Itu kalau dari Shakira. Kalau Mutia, Mutia menurut gua public speaking-nya bagus. Mutia public speaking-nya, selain public speaking-nya yang bagus, dia mempunyai belting yang sangat bagus banget juga. Dia nyanyi lagu Sisgon itu keren banget, gila keren banget, berasa nonton konser. Kalau untuk Mutia ya, itu Mutia punya belting yang luar biasa banget sih bagi aku. Sama itu Tasya juga tadi, satu lagi public speaking-nya Tasya juga bagus. Karena kebetulan dia anak Jaksel banget kan, jadi public speaking-nya tuh Jakarta banget tuh, bagus dia. Nggak bisa aku kalau ngomong itu Kak, aku soalnya udah bagian dari acara. Pertanyaannya nggak suka. Intinya sih kalau bagi aku, ini ya netralnya aku ya, ini jujur dari hati aku nggak bisa milih siapa yang juara. Jujur Dangdut Akademi 7 ini nggak bisa ditebak, karena panggung itu adalah panggung ajaib. Kadang yang udah kita gadang-gadangkan ini pasti dia juara 1, bisa jadi nggak jadi dengan kesalahan yang tidak kita tahu. Itu, jadi aku nggak bisa memprediksi. Jadi siapapun menurut aku udah layak si top 8 ini, dan aku udah ridho. Mau itu dari anak aku, mau dari anak Papa Phil, dan mau dari anaknya Kak Cepi, siapapun yang juara aku udah ridho. Karena mereka udah layak semuanya. Itu dari aku. Ada, tapi bukan anak aku sih. Yusuf, Ferdi, Naldi, mereka bagus-bagus suaranya.
Tapi kita nggak tahu ya apakah akan ada wildcard atau enggak, kita nggak tahu. Intinya sih kita ikutin alurnya aja. Kita kira-kira kelarnya kapan ini Dangdut Akademi 7 ini, apakah akan sampai HUT Indosiar. Pokoknya kita ikutin alurnya aja. Kita mah cuman di balik layar sama di depan layar bekerja, udah jalanin aja programnya. Selebihnya komentar-komentar dari kalian kita cuman bisa menikmati aja. Banyak sih. Aku tuh bingung, aku tuh ngelamun lama jawabnya karena menurut aku banyak beratnya. Jadi kompetisi ini tuh gak cuman semena-mena kompetisi nyanyi doang. Melatih mental, melatih attitude, melatih semuanya. Salah satunya kalau misalkan aku ini satu-satu ya, kalau misalkan kita dari awal tampil konsisten, gimana caranya bisa mempertahankan konsisten itu? Karena pasti kalau misalkan kita dari awal konsisten terus tiba-tiba kita ada drop, pasti juri-juri kamu kenapa? Biasanya kamu konsisten. Itu, aku mengalami itu soalnya. Yang kedua, mental. Kalau kita tidak kuat mental, pasti kita akan stres banget sih. Jujur selama kompetisi pun aku bisa merasakan stres itu. Kayak di titik aku capek banget, aku pengen pulang, aku udah gak mau kompetisi lagi. Itu udah sempet pernah di titik itu. Jadi ya mental kita harus kuat sih. Jadi aku salut sama anak-anak yang ikut berkompetisi ini itu. Kalian luar biasa, bisa melawan rasa stres itu, bisa melawan rasa takut itu, bisa melawan rasa capek itu. Karena kita kan kalau kompetisi, juri tidak akan mau melihat sisi capek kita. Kita harus bisa profesional. Kalau kita capek, gimana caranya kita biar tidak terlihat capek? Kita stres, gimana caranya biar kita tidak terlihat stres? Stres, capek itu wajar sih ya, karena manusia ya pastinya. Ya intinya sih ya balik lagi ke kitanya. Selalu yakinkan kepada diri sendiri. Biasanya kalau aku pribadi untuk hal-hal seperti itu, aku memikirkannya hasilnya aku sendiri yang akan menikmati itu. Biarpun sebenarnya aduh stres aku capek, tapi selalu dibantah lagi sama hati itu gitu loh. Jadi itu sih hal terberatnya. Mental, konsisten, ya itu sih, sama attitude.